Iya, ini saya sudah menikah 5 tahun Ustadz. Iya. Sudah dikaruniai satu orang putra. Begini Ustadz, saya memergoki suami saya bertukar pesan dan video tidak senonoh dengan wanita lain yang katanya adalah sewaan, gitu Ustadz. Dan ini bukan kejadian yang kali pertama, karena sebelumnya sudah pernah saya memergoki hal yang sama. Dan dia bilang dia mau berubah, tapi saat ini dia melakukannya lagi Ustadz. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Apakah jika saya pertahankan pernikahan ini demi anak-anak saya, tapi saya masih menyimpan dendam dan amarah Ustadz, itu tentu tidak baik untuk saya ke depannya. Mohon nasihat dan sarannya Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Salah satu faktor utama dan terpenting dalam rumah tangga adalah kesetiaan. Apa yang dimaksudkan dengan kesetiaan dalam rumah tangga? Bagaimana suami istri hanya mempersembahkan cintanya kepada sosok yang dengannya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil amanah untuk menjaganya, yaitu dalam bingkai pernikahan. Kapan seorang istri atau laki-laki dia memberikan kepada yang lainnya, artinya membangun hubungan-hubungan dengan laki-laki atau perempuan yang lainnya, maka berarti mereka telah mengubah dari sesuatu yang tinggi digantikan dengan sesuatu yang hina dan sesuatu yang rendah. Maka dalam rumah tangga yang paling penting adalah kehormatan, karena tujuan kita menikah adalah menjaga kehormatan agar pandangan kita lebih terjaga dan kita tidak terjerumus terjatuh pada yang namanya perzinahan. Kan intinya itu. Ya, kita menikah untuk menjaga kehormatan, karena kata para ulama kita sebagaimana setelah Nabi mengatakan aghadul basar wa ahsanul fars, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di 5606 Muslim 1400, kan tujuannya menjaga pandangan dan juga mengendalikan kemaluan agar tidak terjatuh pada perbuatan zina. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa an-nikah ya'ufu aniz zina. Nikah itu tujuannya untuk mencegah seorang terjatuh pada perzinahan. Sementara ifaf atau menjaga kehormatan itu dia merupakan salah satu alasan, sebab di antara dua alasan seseorang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga tentu ada kekurangan, ada kesalahan, ada penyimpangan. Tetapi penyimpangan itu bertingkat-tingkat. Ya, karena kita tidak hidup dengan malaikat, ya. Pasangan kita bukan malaikat, pasangan kita bukan nabi. Tentu di sana ada yang namanya kesalahan-kesalahan, kekurangan, dan rumah tangga tujuannya saling menasehati, saling menguatkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat saling mengingatkan, membantu ketika dia terjatuh pada kesalahan. Tetapi ketika penyimpangan itu, kesalahan itu terjadi pada urusan kehormatan, maka dia lebih mulia daripada segalanya. Ya, terkadang ada wanita dia mempertahankan suaminya sudah punya perempuan simpanan, bukan istri, perempuan simpanan. Kemudian dia berzina berkali-kali. Ya, alasannya mengatakan dia bertanggung jawab. Dia katakan tanggung jawab itu memberikan nafkah. Rumah tangga bukan cuma sekedar nafkah. Dia penting, salah satu di antara hak di antara pasangan untuk diberikan nafkah. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana dia menjaga kesucian pernikahan tersebut. Maka ketika seorang laki-laki telah berzina, hukum syariat kan kalau laki-laki berzina, perempuan berzina apa hukumnya? Sudah rajam, kan sudah dienyahkan dari permukaan bumi secara hukum asal. Jadi sebenarnya kalau suami kita dia tergoda dengan perempuan lain, kita maafkan. Kalau ada tergoda dia chat-chat atau ada pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, karena tugas perempuan itu adalah untuk menjaga suami. Maka berbenahlah perempuan, siapa tahu karena dia tidak berhias secara baik, dia tidak bertutur kata yang baik atau tidak memuaskan suaminya dalam urusan khusus, dalam urusan biologis yang mempengaruhi dari penyikapan dari sang suami. Tentu dia butuh evaluasi. Tetapi seorang suami bagaimanapun juga penyikapan istrinya, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengekspresikan dengan cara perzinahan. Tadi kan disebutkan kalau benar kalau benar dapat yang seperti itu, maka tutup buku. Terkadang kita harus melepaskan seseorang agar kita bangkit, tapi jangan pernah melepaskan Allah untuk mengatakan kita mampu. Ada jalan yang tak pernah kita bayangkan dan ada solusi yang tak pernah kita pikirkan. Setelah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Sangat sayang ketika kita pertahankan rumah tangga hanya karena urusan harta. Kalau anak insyaallah
Ya ada memang efek-efeknya, tentu ada efeknya, tetapi dia lebih rendah dibandingkan dengan efek ketika nada itu telah ternodai, ketika ranjang telah ternodai. Intinya semua bisa kita maafkan, bicarakan, tapi kalau sudah sampai pada tingkatan perzinahan, maka yang tepat ya tutup buku. Allah taala bisawab.